Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Velia Amiratul Isya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Saya seorang mahasiswa sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta Padang. Tema video kali ini adalah berorientasi pada tindakan. Yuk kita lihat di slide berikut. Video kali ini kita akan membahas tentang berorientasi pada tindakan dari mata kuliah kewirausahaan. Berikutnya adalah berorientasi. Berorientasi berasal dari kata orientasi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI melihat-lihat atau meninjau atau menitikberatkan pandangan. Sedangkan tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh seseorang. Berorientasi pada tindakan yang merupakan salah satu ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pengusaha, di mana seorang pengusaha harus mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat terhadap. Berikutnya adalah pengertian berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak dalam suatu keadaan untuk menghasilkan suatu solusi yang permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa cepat seorang responsif terhadap keadaan. Seorang wirausaha harus cepat mengambil suatu keputusan agar dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Seorang wirausaha yang ingin maju dalam bisnisnya harus dapat memutar akal dengan mengandalkan intuisi, ide-ide yang penuh kreatif dan inovatif. Ciri-ciri pengusaha. Orang yang memiliki orientasi terhadap tindakan di mana dia mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Seorang pengusaha selalu menghadapi yang namanya resiko, ketidakpastian, dan keterbatasan terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini berarti dia tidak hanya sekedar merencanakan berbagai strategi dan taktik, tetapi juga melaksanakannya. Karakteristik berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha salah satunya mampu mengambil keputusan dan bertindak. Seorang pengusaha harus memiliki karakteristik berorientasi pada tindakan, yang dimana dikenal dengan nama orientasi PDCA. Plan artinya sama dengan rencanakan, do sama dengan rencana itu dilakukan, check selalu dicek, action berarti melakukannya. Usaha tanpa tindakan sama saja dengan sia-sia, yang dimana pengusaha tidak hanya sekedar untuk merencanakan berbagai strategi dan taktik dalam bisnisnya, tetapi dia harus bertindak dengan apa yang dia rencanakan. Secara spesifik, seorang pengusaha harus mencegah yang namanya yang pertama NATO, yang kedua NADO, yang ketiga NACO. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, NATO, yaitu No Action, Talk Only, yang menghasilkan konflik dan gosip, di mana seorang hanya berbicara tanpa melakukan suatu tindakan. Hasilnya malah jadi gosip dan konflik tanpa ada tindakan. Yang berikutnya adalah NADO, No Action, Dream Only, yang menghasilkan visi, yaitu tanpa tindakan, di mana seorang bermimpi tanpa tindakan atau sekedar angan-angan saja. Misalnya, seorang bermimpi memiliki usaha yang tergolong sukses, tetapi tanpa melakukannya, hanya bermimpi saja, hanya punya visi saja. Berikutnya adalah NACO,
no concept, no only, yang menghasilkan teori dan falsafah. Seorang yang menggunakan teori saja tanpa turun ke lapangan, maka dia mendapatkan data yang valid dan ilmiah. Seorang konseptor hanya terbiasa menguji datanya, membangun model, melakukan validasi, tetapi kalau seorang konseptor tidak menguasai keadaan informasi di lapangan, dia hanya menjadi ragu akan keputusannya, sehingga cenderung mengurangi lagi siklus di atas itu, mengumpulkan data lagi. Akibatnya dia bisa berputar-putar dan lebih berorientasi pada pikiran daripada tindakan. Sedangkan seorang wirausaha menghabiskan waktunya 90% di lapangan bersama dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Menurut Stephen Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh yang pertama, sikap-sikap adil atau fairness. Kedua, mengedepankan persamaan atau equity. Ketiga, memiliki integritas integrity. Yang keempat, jujur atau honestly. Keempat, martabat dan keseimbangan. Kelima, mau melayani. Ketujuh, sabar. Kedelapan, tekun. Kesembilan, peduli. 10, keteguhan hati. 11, senantiasa berpikir positif. Sikap berorientasi pada tindakan. Pribadi yang berorientasi pada tindakan akan berpikir dan bertindak cepat terhadap suatu keadaan yang dianggap menghasilkan solusi terbaik dan efektif dalam suatu permasalahan. Menurut Stephen Covey, pribadi seorang itu dibentuk karena kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan yang harus dikembangkan oleh seseorang adalah kebiasaan-kebiasaan bersifat produktif. 8 kebiasaan orang yang sangat efektif. Menurut Stephen Covey. Yang pertama, proaktif. Proaktif adalah seorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Orang yang efektif adalah orang yang proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. Orang yang proaktif sudah memiliki rencana-rencana yang kedepannya terhadap masalah yang akan terjadi kepada mereka, sehingga seorang wirausaha sudah siap dalam menghadapi masalah. Contohnya, menjelang Lebaran, para pedagang tekstil melakukan stok lebih banyak dari biasanya untuk mengatasi lonjakan permintaan. Yang kedua, merujuk pada tujuan akhir atau begin with the end in mind. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. Seorang wirausaha itu hidup dengan kejelasan tujuan. Merujuk pada tujuan akhir, tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar agar mencapai tujuan yang benar. Misalnya, tuliskan misi pribadi hidup kita yang menggambarkan tujuan citra diri. Misi pribadi ditemukan melalui tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga bentuk tujuan akhir. Yang ketiga, mendahulukan hal yang utama. But first things first. Intinya adalah seorang harus fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal yang dikategorikan prioritas. Hal yang paling penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. 4. Berpikir dan bertindak menang-menang, think win-win. Berpikir menang-menang maksudnya adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi.
berpikir menang-menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama menguntungkan. Berpikir menang-menang artinya berbagai informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan. Pola berpikir win-win akan membantu wirausaha dalam menciptakan kerjasama. Kelima, memahami untuk dipahami. To understand, to be understood. Memahami untuk dipahami maksudnya adalah memahami apa yang orang lain sampaikan, kemudian baru sebaliknya. Mereka akan memahami kita demi terciptanya komunikasi yang lancar dan intinya yang dibicarakan tersampaikan. Dengan kata lain, kalau kita mendengarkan dengan seksama untuk memahami orang lain, kita mulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai, mau membuka diri sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami terjadi lebih alami dan mudah. Berusaha memahami ini menuntut kemurahan, berusaha dipahami menuntut keberanian. Keefektivitas terletak dalam keseimbangan di antara keduanya. Kita harus dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain sebelum mengutarakan tujuan pribadi kita. Dengan demikian, seorang wirausaha harus memiliki keterbukaan yang open mind untuk mendengarkan dan tidak menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang mereka dengar dari pihak lain. Mendengarkan dengan seksama dan memikirkannya, menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Contoh, wirausahawan catering yang gagal menyediakan makanan sesuai pesanan yang disepakati pada sebuah acara. Keenam, sinergi atau sinergi. Dalam berwirausaha, seorang harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penyumlahan elemen-elemen tunggal. Misalnya, ada dua pihak, A dan B, yang masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Masing-masing hanya akan menghasilkan 5 buah, dan kalau dijumlahkan A dan B sama dengan 10. Dengan sinergi antara A dan B, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Inilah yang disebut sinergi atau partner. Ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku self-help yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang bermotivasi. 8. Menemukan keunikan pribadi, membantu orang lain menemukannya. Menemukan keunikan pribadi berarti mengenal potensi yang dimiliki, yang tersebar pada elemen-elemen utama, yaitu pikiran atau mind, tubuh, hati, dan jiwa. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat memampukan seorang untuk mengembangkan potensi terbesar seseorang, lembaga, atau perusahaan. Hal ini berlaku juga dalam berkaitan membantu orang lain menemukan keunikan pribadinya. Wirausaha. Seorang wirausaha yang memiliki sikap yang berorientasi pada tindakan memiliki mental yang baik karena mereka memiliki gairah untuk mengembangkan bisnisnya. Menurutnya, kerja merupakan suatu hal yang menyenangkan. Dia akan menatanya dan berkembang, membuat keputusan dengan cepat, mampu mengembalikan egonya dan menerima kritik akan bangkitnya dari kegagalan. Dia secara berkala akan berusaha keluar dari. Kesimpulan yang dapat diambil adalah
Pengertian berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan yang menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Perencanaan dan tindakan. Setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam berusaha. Rencana akan menjadi mimpi yang tidak akan terwujud tanpa ada tindakan. Keberanian mengambil tindakan ada pada seseorang yang mantap dalam menentukan nilai hidupnya. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan yang diambil, berarti memerlukan cara pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil. Membuat keputusan atau decision making adalah suatu proses memilih alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang ada. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe YouTube ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.